Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Berdoalah kalian demikian. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan hati yang tulus, bukan sekedar kata-kata kosong atau bertele-tele. Doa sejati adalah hubungan yang hidup dengan Allah, yang sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk mengutamakan kehendak Allah terlebih dahulu, memuliakan namanya, dan menyerahkan hidup kita pada kehendak-Nya. Setelah itu kita memohon kebutuhan sehari-hari, pengampunan dosa, dan perlindungan dari yang jahat. Selain itu, Tuhan Yesus menekankan pentingnya mengampuni kepada sesama, karena pengampunan yang kita terima dari Allah harus kita teruskan juga kepada orang lain. Doa ini mengingatkan kita untuk hidup dalam persekutuan dan saling mendukung, karena dimulai dengan kata kami, bukan aku. Menurut Katekismus Gereja Katolik, doa Bapa kami adalah inti dari ajaran Injil yang mencakup cinta kepada Allah, pengampunan kepada sesama, dan harapan akan kerajaan Allah. Marilah kita menghidupi doa ini dalam setiap langkah hidup kita, agar kasih dan pengampunan Allah mengalir melalui kita kepada dunia. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Berikanlah kepada kami semangat yang teguh untuk berdoa dengan hati yang tulus, agar kami selalu mendekatkan diri kepadamu dalam segala situasi hidup kami. Bimbinglah kami agar doa kami bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah hubungan yang hidup denganmu, yang menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.